Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Purwanti. Anak-anak, kali ini kita akan belajar menulis iklan, slogan, dan poster dengan KD 4.4, yaitu menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster baik secara lisan maupun secara tertulis. Indikatornya: 1. Merumuskan konteks iklan, slogan, atau poster sesuai dengan keperluan sebagai bahan untuk penulisan slogan dan poster. 2. Menulis iklan, poster, atau slogan berdasarkan konteks yang telah dirumuskan. Yang ketiga, mempresentasikan iklan, slogan, atau poster yang telah dibuat dengan berbagai variasi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari iklan, slogan, dan poster. Namun kali ini Ibu akan mengulanginya, dan perlu anak-anak ketahui bahwa sebenarnya iklan, slogan, dan poster itu bisa disebut sebagai iklan. Jadi ketiganya merupakan iklan. Itu pengertian secara umum. Namun secara khusus ketiganya dibedakan. Iklan yaitu teks berupa pemberitahuan mengenai suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian slogan yang disebut juga dengan moto atau semboyan berupa perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan prinsip utama dari suatu usaha atau organisasi. Yang ketiga atau poster adalah plakat yang berupa kata ataupun gambar. Jadi di sini berupa kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster berupa pemberitahuan mengenai hal baru, ide baru, atau hal penting yang disampaikan kepada khalayak. Nah, berikut ini contoh iklan. Kalian sudah pernah melihat bukan? Nah, di televisi ini merupakan iklan yang menawarkan sprite, ya. Di sana ada gambar, ada suara, ada orangnya. Yang dalam contoh di sini hanya berupa tulisan, yaitu nyatanya nyigerin. Maksudnya bahwa minuman sprite ini benar-benar bisa membuat rasa seger. Itu tergambar juga pada background atau di belakang botol itu gambar air yang sejuk. Selanjutnya adalah contoh iklan niaga. Ini anak-anak sama dengan yang pertama tadi, iklan niaga atau iklan yang digunakan untuk memberitahukan satu produk atau barang perdagangan. Sebagaimana namanya, iklan Yakult, ya. Yakult itu tujuannya adalah untuk kesehatan, maka di dalam iklan ini yang ditonjolkan juga manfaatnya ketika minum produk Yakult, yaitu minuman susu fermentasi yang menggunakan slogan cintai ususmu dan kalimat ajakan untuk meminum Yakult setiap hari. Dinyatakan juga bahwa Yakult ini bisa mengatasi bakteri jahat, ya, yang berasal dari 100 penyakit berasal dari usus. Nah, kalau kalian mencintai ususmu, minumlah Yakult setiap hari. Itu kata si pembuat iklan. Sebenarnya bagaimana? Dibuktikan sendiri. Contoh yang ketiga ini juga masih contoh iklan. Iklannya iklan perdagangan juga, menawarkan Pepsodent. Terbukti klinis meredakan ngilu dalam 30 detik. Nah, benar atau tidak anak-anak? Silahkan dibuktikan. Ini termasuk iklan perdagangan, ya, dari PT Unilever, produk tertua dan terkenal di Indonesia. Selain meluncurkan iklan komersial atau iklan perdagangan, juga sering membuat iklan layanan. Selanjutnya ini adalah contoh slogan. Slogan tadi sudah disebutkan mengutamakan kata-kata, ya. Di sini yang diutamakan adalah kata-kata. Sukses bisa diraih jika diusahakan terlebih dahulu. Jadi kalau kamu ingin sukses harus berusaha. Yang kedua, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi kalau kalian ingin punya masa depan, siapkan hari ini dengan sebaik-baiknya.
Berikutnya ini contoh apa anak-anak? Nah, ini bisa disebut sebagai poster ya. Poster tentang ajakan untuk melakukan 3S, yaitu dalam hal ini untuk mengatasi atau untuk mencegah penyebaran COVID atau corona ya, COVID-19, agar kita selalu menjaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Yang di sebelah ini juga untuk menghadapi COVID-19. Nah, jika Anda mengalami gejala, Anda harus segera melakukan apa ini anak-anak? Ya, harus segera menghubungi nomor telepon agar bisa dijemput oleh petugas. Dengan misalnya mengalami gejala demam, batuk, pilek, dan sesak tenggorokan. Berikutnya, nah ini contoh poster mau cepat kok langgar aturan. Ini poster tulisannya begitu, gambarnya adalah seorang pengendara yang mau membelok, padahal di situ ada tanda dilarang membelok. Ini merupakan teguran atau sindiran kepada orang yang suka melanggar peraturan. Berikutnya ini juga poster, contoh ini menggambarkan bahwa belajar itu tidak dibatasi usia, gak ada kata terlambat buat belajar. Ini gambarnya sudah tua padahal pakaiannya masih pakaian SD. Berikutnya ini contoh, bisa disebut slogan, bisa disebut poster, karena di sini ada gambar, ada tulisan. Yang terpenting di sini sebetulnya adalah larangan untuk tidak merokok. Kalian bisa sering menemukan ini di mana saja anak-anak? Oh ya, di pom bensin, di rumah sakit, di tempat-tempat atau di ruangan yang ber AC dan sebagainya. Nah, ini juga contoh poster. Ingat demam berdarah, ingat 3M plus ya. 3M itu apa anak-anak? 1 menguras, 2 menguras air ya, 2 menutup, yang ketiga menguburkan barang-barang bekas. Plusnya apa? Plusnya adalah menjaga diri untuk tidak digigit nyamuk, menghindari dari gigitan nyamuk. Nah, berikutnya di sini dibedakan antara iklan, slogan, dan poster. Kalian juga pastinya tahu bahwa iklan, terutama ini iklan yang disampaikan lewat media elektronik ya anak-anak. Di sana ada gambar, ada gerak, ada kata-kata, ada suara. Tapi kalau iklan yang disampaikan lewat gambar ya tentunya hanya ada gambar dan kata-kata. Berikutnya slogan. Slogan itu mengutamakan kata-kata. Kadang-kadang memang ada gambarnya, tapi yang ditonjolkan adalah kata-kata. Berbeda dengan poster. Kalau poster ini keduanya sama-sama dominan. Ada gambar, ada kata-kata. Berikutnya fungsi iklan. Kalian sudah mempelajarinya ya anak-anak. Iklan itu mempunyai fungsi secara umum sebagai alat untuk mengomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, perdagangan ya, atau niaga, sosial, ataupun pribadi. Kalau itu digunakan oleh perusahaan, berarti perusahaan itu menggunakan iklan, atau iklan itu berfungsi untuk menjual barang dan jasa. Kalau itu oleh dunia perkantoran, nah mungkin bisa untuk mendapatkan karyawan. Kalau itu oleh pemerintah, nah biasanya berupa pemberian informasi atau berupa layanan masyarakat. Kalau itu bersifat perorangan, ya untuk memberikan informasi agar masyarakat mau membeli atau mau menjual barang. Fungsi yang lainnya yaitu ada fungsi informasional, informasi ya, untuk memberikan informasi atau pemberitahuan tentang karakteristik atau ciri-ciri produk atau manfaat produk atau barang yang dihasilkan.
Yang kedua, fungsi transformasional. Fungsi transformasional ini untuk mengubah sikap masyarakat, untuk mengubah gaya hidup ya, agar suka belanja, agar memiliki gaya hidup yang berbeda, dan mungkin juga tentang bagaimana teknik-teknik mencapai sukses. Bahasa iklan, slogan, dan poster. Kalian masih ingat ya, ada 4 cirinya. Yang utama, iklan itu harus singkat, jelas, dan menarik. Singkat, tidak perlu ditambah-tambah ya, singkat, jelas, dan menarik. Yang kedua, sederhana, sehingga mudah dipahami dan memberikan kesan positif. Tidak boleh memberi kesan negatif ya. Yang ketiga, berrima, ada bunyi-bunyi yang diulang sehingga menimbulkan rima irama yang bagus. Dan yang keempat, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat yang bersifat membujuk, memotivasi, mempengaruhi, meyakinkan. Nah, itu persuasif. Sedangkan imperatif itu berupa perintah atau ajakan. Selanjutnya, ini merupakan contoh atau penjelasan dari kebahasaan tadi ya. Ini misalnya kalimat persuasif, kalimat yang membujuk, kalimat yang memotivasi. Gak ada kata terlambat buat belajar. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memotivasi kita bahwa belajar itu tidak terbatas usia. Sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Mau cepat kok langgar aturan. Nah, ini memotivasi agar kita tidak melanggar aturan. Ciri yang kedua berikutnya ini adalah kalimat imperatif ya. Imperatif itu kalimat perintah, kalimat ajakan. Misalnya, ingat demam berdarah, ingat 3M plus. Kita diingatkan, diajak untuk selalu mewaspadai bahaya demam berdarah dengan melakukan 3M, yaitu menguras air, menutup bak atau tempat-tempat air, dan yang ketiga menguburkan barang-barang bekas. Kemudian plusnya adalah menghindari gigitan nyamuk. Itu bisa dengan menggunakan obat nyamuk, bisa dengan memakai baju yang rapat dan sebagainya. Contoh slogan yang menggunakan rima, bahasa berrima. Bersih rumahku, jernih pikiranku, tinggi prestasiku. Di sini ada rima yang yaitu bunyiku. Bunyiku diulang sampai 3 kali. Rumahku, pikiranku, prestasiku. Orang bijak bayar pajak. Nah, ada bunyi ak di situ. Itu namanya berrima. Unsur-unsur pembentuk iklan. Masih ingat ya? Iklan itu ada karena ada sumbernya. Ada yang membuat, ada yang mendanai. Misalnya perusahaan. Kemudian ada pesan yang disampaikan. Kemudian menggunakan media. Media itu sarana, bisa melalui media cetak, media elektronik, atau sekarang orang lebih suka menggunakan media sosial. Yang berikutnya penerima pesan itu masyarakat. Kemudian efek yang diharapkan ya, efek yang ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan. Kemudian umpan balik itu harapan tanggapan masyarakat atau khalayak, mungkin membeli atau melakukan sesuatu. Klasifikasi periklanan lainnya. Iklan itu dibedakan ada 2. Iklan strategis, dikatakan strategis ya karena bisa membangun citra, membangun merek suatu barang atau produk. Yang kedua, iklan statis. Ini iklan yang dipakai untuk mendapatkan respon secara cepat dari masyarakat. Misalnya untuk penawaran khusus, ada diskon, atau mungkin ada
bonus dan sebagainya. Macam-macam iklan dilihat dari medianya sudah disebutkan tadi ya, ada media cetak, ada media elektronik, ada media sosial, karena ini kurang satu. Nah, media cetak dibedakan dua, iklan mini dan iklan kolom. Iklan mini itu iklan yang kecil-kecil, iklan kolom ya iklan yang kolomnya besar-besar. Media elektronik itu bisa berupa radio, televisi, film. Selanjutnya dilihat dari isinya, iklan itu dibedakan menjadi 3. Iklan yang isinya pemberitahuan, bisa pengumuman, pemberitahuan. Yang kedua, iklan layanan masyarakat, iklan yang isinya memberikan informasi layanan kepada masyarakat. Misalnya ajakan untuk ayo ber-KB, nah, ayo jaga lingkungan untuk menghindari demam berdarah, itu layanan masyarakat. Dan yang ketiga adalah iklan penawaran atau iklan niaga atau iklan perdagangan, yaitu iklan yang dipakai untuk menawarkan barang dan jasa. Yang berikutnya lah, ini kita sudah sampai pada langkah-langkah menulis iklan. Kalau kita mau menulis iklan, kita harus memulai dengan menyampaikan pernyataan yang menarik. Yang berikutnya menawarkan solusi atau penyelesaian masalah, ya. Kemudian menunjukkan bukti atau hasil yang sudah ada. Dan yang ketiga menyampaikan harga. Secara lebih jelas kita lihat berikutnya. Contoh berikut ini ya penjelasannya. Mulailah dengan pernyataan yang menarik. Ini misalnya mau menawarkan obat jerawat, bisa dimulai dengan kalimat berikut. Wajah Anda berjerawat? Nah, Anda ingin bertubuh tinggi dan langsing? Ini tentunya menarik bagi mereka yang punya masalah dengan jerawat atau mempunyai badan yang kurang tinggi. Kemudian menawarkan solusi. Apa solusinya? Kalau ingin bebas dari jerawat, ya gunakan jamu, ramuan jamu cantik. Dengan minum jamu itu diharapkan jerawat Anda akan hilang dalam 3 hari. Nah, kemudian apa buktinya? Jerawat Anda akan sembuh dalam 3 hari. Atau uang kembali. Nah, ini kalau tidak sembuh uang kembali ya. Yang terakhir mengajukan harga. Harga dengan 10.000 saja, 100.000 saja, Anda dapat tampil lebih percaya diri. Nah, selanjutnya kalian akan saya beri tugas untuk membuat contoh salah satu saja ya. Kalian boleh memilih contoh iklan niaga. Barangkali kalian di rumah ada usaha atau orang tuamu punya usaha, bisa kamu iklankan ya. Dengan iklan siapa tahu usaha orang tuamu bisa lebih sukses karena dikenal oleh masyarakat. Atau slogan ya, ini nanti menonjolkan tulisan saja ya, atau poster ya, silahkan pilih. Tapi ingat, tidak boleh mengambil atau meniru yang sudah ada, apalagi hanya dengan mendownload di internet ya. Sebaik-baiknya karya orang lain, lebih hebat karyamu sendiri. Jangan meniru ya. Buat contoh sesuai dengan ide kalian. Isinya boleh mempromosikan barang. Kalau itu iklan niaga, mempromosikan barang atau jasa. Atau memotivasi, kalau itu slogan atau poster, agar masyarakat mau melakukan sesuatu atau mau meninggalkan sesuatu. Atau mengingatkan masyarakat akan bahaya atau akibat jika tidak melakukan sesuatu. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas kan anak-anak? Baik, saya kira sudah tidak ada yang membuat kalian tidak paham. Kalau toh masih belum paham, kalian boleh menanyakan
lewat WA ataupun lewat telepon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.